Pilgrim adalah sebuah Nikke legendaris yang ada di game Goddess of Victory Nikke. Kenapa mereka disebut seperti itu? Apa yang membuat mereka spesial sampai mendapatkan kata-kata legendaris tersebut? Itu yang akan kita bahas kali ini. What's up kalian para wibu-wibu? Kembali sama datang di video Nikke Lore kali ini. I know. Mungkin kalian ada yang beberapa bertanya kayak, mana video lore Nikke story-nya yang baru gitu kan, chapter 12. Mana? On the way, gue bisa bilang gitu sih. Gue cuma bisa bilang gitu, on the way. Gue udah bikin skripnya, gue tinggal bikin videonya, tapi gue pengen yang ini dulu, lebih core ini dulu, lebih cepet. Jadi kita kali ini bakal ngebahas nih ya kan, mungkin ini videonya sama seperti video pertama kali Nikke yang gue upload. Iya juga ya. Itu adalah Nikke Lore, apakah Nikke itu manusia atau bukan. Sama seperti itu, tapi kali ini kita konteksnya bakal ngomongin Nikke Pilgrim, alias Nikke-Nikke legendaris yang ada di game tersebut. Atau mungkin secara simpelnya OP unit ya, walaupun gak semuanya OP dan susah banget didapat dibandingin sama SSR yang lain. Awal-awal, Pilgrim itu apa sih gitu kan? Apa sih Bang Pilgrim itu? Sebenarnya di dunia kita itu juga ada Pilgrim. Jadi kalau di dunia kita artinya adalah seseorang atau grup yang pergi melakukan perjalanan panjang atau jauh untuk pergi menuju tempat suci. Tapi kalau di Nikke, Pilgrim itu adalah Nikke legendaris yang selalu ada di daratan dan tidak pernah melakukan kontak dengan Ark. Ark itu apa? Konteksnya, Ark itu adalah rumah terakhir manusia yang berada di bawah tanah. Secara simpelnya gitu untuk Ark ya. Tapi kita fokus lagi ke Pilgrimnya. Pilgrim sendiri ini udah ada selama ratusan tahun dari semenjak serangan Rapture pertama-tama, awal-awal. Jadi itu mereka emang udah berada di daratan itu 100 tahun lebih. Jadi makanya Ark itu selalu ingin mendapatkan informasi yang dipunyai oleh Pilgrim mengenai daratan, mengenai Rapture, dan teknologi yang dipunyai. Karena apa? Karena teknologi-teknologi atau kekuatan-kekuatan yang ada di Pilgrim itu OP-OP semua. Hampir semuanya OP gitu kan. Jadi makanya Ark itu pengen punya. Apa ada contoh nggak sih Bang? Salah satu karakter Nikke yang ditangkap sama Ark dan dipakai percobaan keji? Ada. Ini agak spoiler dan gue juga lupa untuk ngasih tahu di awal-awal kalau ini bakal banyak full spoiler. Jadi gue rekomen untuk kalian yang pengen main Nikke-nya sendiri nih ya kan, untuk merasakan story-nya sendiri. Gue rekomen sekarang adalah waktunya karena bukan banyak sih. Sekarang ada mode baru yang dimana kalian bisa nikmati story-nya aja tanpa harus pikirin power cap atau DKK gitu dengan enak. Jadi kalian nggak harus yang namanya harus ngumpulin dulu, harus nunggu lama. Itu enak, itu udah mulai enak nih untuk kalian yang pengen nikmatin story-nya aja gitu kan. Tapi back to topic, ini dari salah satu event bernama All Tales, best event di Nikke menurut gue sih. Jadi tuh di event All Tales ini di akhir-akhir itu kita diperlihatkan Abe, pembuat dari grup All Tales, itu dia ditangkap. Dan dia kenapa ditangkap? Dia Nikke gitu kan. Dan dia udah berada di daratan. Dia ditangkap, digunakan sebagai prinsip percobaan untuk mencari informasi mengenai daratan dan lain-lain. Sedangkan dia sendiri di event itu udah ngomong kayak, gue ini profesor gini-gini, lu jangan kayak gini gitu kan. Gue ini Ark tuh tahu gue gitu kan, tapi tetap bodo amat. Dan apa yang dia dapat sama Abe itu dia kehilangan berbicara, nggak kehilangan full ya, maksud gue kayak susah untuk ngomong panjang kayak sekarang gue gitu, cuman kayak bisa kata-kata pendek-pendek doang. Lalu sama banyak kena luka dan mukanya hancur. Basically itu konteksnya. Salah satu contohnya, maksud gue kok konteks sih. Terus siapa aja sih Bang grup Pilgrim gitu kan? Ada banyak gak sih? Ada banyak. Gue akan jelasin. Dan sekali lagi, gue ngomongin ini bakal penuh spoiler. Jadi gue udah kasih tahu yang penting. Yang pertama itu ada Goddess Squad. Siapa nih Goddess Squad Bang gitu kan? Goddess Squad ini adalah tim Nikke pertama yang dibuat oleh 3 benefactor, tiga company itu, yaitu Missilis, Tetra, dan Elysion. Tapi Bang, kan di game Nikke mereka bertiga kan kayak rival. Kok bisa bikin bareng-bareng gitu? Ini sebelum mereka berpisah menjadi punya company-nya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi makanya gue sebut di sini ada dibuat oleh 3 company tersebut. Terus tujuannya apa sih? Tujuan mereka itu adalah melindungi manusia dan mencoba untuk melawan serangan dari Rapture. Dan mereka ini adalah squad yang menjadi simbol Goddess of Victory itself gitu kan. Jadi makanya gue kebiasaannya pakai kan mulu. Jadi makanya karakter-karakter ini atau tim ini itu benar-benar sangat dijunjung tinggi banget di dunia Nikke. Dan mereka juga
adalah kakak dari nanti abis ini gue jelasin juga grup yaitu bernama Old Tales. Dan mereka juga punya mereka punya model sendiri yang dinamakan Grimm's model. Nah, ini gue juga tadi sempat nyari Grimm's apa ini artinya. Grimm's itu kalau dari internet itu adalah seseorang yang mempunyai kekuatan sangat luar biasa. Gue akan taruh di sini gambar Wikipedia-nya. Basically itu artinya Grimm's. Terus anggota mereka siapa aja bang gitu kan? Mungkin ada beberapa yang kalian udah tahu, beberapa dan belum. Anggota mereka itu terdiri dari 5 Nikke. Yang pertama kita ada, gue ngomongin dari belakang aja, dari yang terakhir sampai yang awal ya. Kita ada Scarlet Black Shadow. Scarlet yang sama kah bang? Yes, tapi ini yang sebelum dia menjadi yang sekarang ada di story chapter gitu kan. Abis itu kita punya Red Hood. Abis itu kita punya Snow White, Innocent Day, kita punya Rapunzel, dan yang Dorothy, yes. Dan yang terakhir, ini adalah ibu, kalau bisa bilang ibu, kakak, dan kayak simbol dari squad ini, dan salah satu Nikke paling terkuat, dan the real symbol of Goddess of Victory, yaitu Lily-Wise. Walaupun kalian kalau udah main event yang barunya, tahulah kenapa Lily-Wise menjadi agak diimbang di Twitter kan. You know lah. Sekarang kita masuk ke yang kedua, Old Tales. Nih yang tadi kayak gue pakai contoh nih kan. Old Tales ini itu sama misinya seperti Goddess Squad. Menurut gue sih lebih kayak ke meneruskan ya, karena memang mereka ini adiknya gitu kan, adiknya dari Goddess Squad. Dan mereka ini adalah generasi kedua dari Grimm's model. Jadi makanya gue bilang adiknya dari Goddess Squad, ya kan. Dan mereka seingat gue juga sendiri Cinderella, salah satu anggotanya itu juga bilang kayak pengen banget bersampingan dengan Goddess Squad untuk melawan Rapture. Nah, mereka ini dibuat bukan dengan manufacturer yang tadi gue bilang itu, tapi dengan salah satu best mom di game ini. Kenapa gue bilang best mom? Main lah eventnya. Yaitu bernama Abe, ya kan? Abe, bukan monyet ya, Abe ya. Abe, pakai B. Lalu, apakah mereka ini lebih kuat daripada Goddess Squad gitu kan? Ini sebenarnya debate yang menurut gue kayak agak susah ya untuk ditentukan. Cuman dari gua main story dan gua ngeliat ininya, yes, mereka lebih kuat. Mereka itu kekuatannya bener-bener menurut gue lebih tinggi daripada Goddess Squad. Kenapa? Karena salah satu anggotanya sendiri yang bernama Little Mermaid atau Siren itu punya kekuatan yang menurut gue lumayan sangat berguna banget. Karena dia itu bisa mengendalikan Nikke, habis itu mengendalikan manusia juga kayaknya dah. Dan Rapture dengan hanya kata-kata aja. Kalau nggak salah kekuatan ini namanya Kotodama. Mungkin nanti akan gue tulis di bawah artinya apa. Dan mungkin dari kalian ada yang mudeng nih, kalau kalian nonton video lore Nick kayak gue gitu kan, yang sebelumnya gitu kan. Itu ada satu karakter yang bernama Maiden, dia juga punya kekuatan yang hampir mirip. Kalau misalnya Mas Kali di bawah dan ngomong, bakal ngikutin. Tapi Little Siren karena dikit, what the fuck, Little Mermaid atau Siren itu lebih kuat, karena gue gak mau full spoiler, kalian silakan cari aja atau nggak nonton event tersebut. Siapa nih bang anggota mereka gitu kan. Nah, awal-awal nih, kita ada 2 versi awal-awal dan yang sudah terbarunya, chapter yang paling terbaru. Ini yang awal ini maksudnya yang di event. Di event ini mereka juga terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Cinderella-nya sendiri, Little Mermaid atau Siren, Hansel and Gretel, dan Red Shoes. Si lacur anjing, sumpah dia muncul di event yang terbaru ya anjing ya, gue emosi ngeliatnya anjing. Lalu yang paling terbaru nih, yang ada di story, mereka sekarang jadi terdiri 3 anggota, yaitu Cinderella, Little Mermaid, dan yang terakhir itu Grave, atau dalam kurung Abe. Kenapa jadi Grave? Ya itulah ya. Lalu yang kita masuk ke yang udah ada di story nih, yaitu Pioneer Squad. Nah, Pioneer Squad ini itu sama seperti Goddess Squad, cuman hanya 3 orang doang yang masih berada di situ. Jadi setelah manusia ini menentukan, membuat keputusan untuk semua manusia hidup di bawah tanah karena udah gak aman di atas daratan, mereka itu melakukan tugas terakhir sebagai Goddess Squad itu untuk melindungi pintu untuk biar Ark bisa menutup dirinya. Dari situ ada masalah besar, gue nggak mau full spoiler. Dan akhirnya mereka menentukan untuk membuat squad baru bernama Pioneer Squad. Secara simpel sih gitu, dari mana asal-usulnya ya untuk Pioneer Squad. Tapi misi mereka sama nggak bang? Sama. Mereka itu misinya masih sama, yaitu merebut daratan dari Rapture dan membunuh Queen. Kayak gue baru mention Queen sekarang juga ya. Queen itu adalah bosnya Rapture lah basically. Tapi walaupun mereka dari squad yang sama, mereka punya caranya sendiri lah kita bilang gitu kan. Yang dimana Snow White itu akan bunuh
semuanya gitu kan, Rapture maksud gue gitu kan. Lalu Rapunzel itu kayak mencari apakah ada yang survive, ada yang enggak gitu kan di daratan. Lalu juga Scarlett tuh tipe orang yang kayak, you know what, I go with the flow gitu. Jadi gue agak susah untuk nurutin Scarlett. Tapi misi mereka tetap sama, merebut daratan dan membunuh Queen. Jadi makanya itu yang membuat berbeda dari Goddess Squad gitu kan. Lalu siapa aja bang anggotanya bang gitu kan? Anggotanya kita sekarang ada 5 yang terkonfirmasi. Yaitu tetap Snow White, itu Pilgrim pertama yang kita temuin di chapter 5, seingat gue. Chapter 5 atau chapter 4? Chapter 5, kayak lebih cepet deh seingat gue. Chapter 3 atau chapter 4, antara 3 chapter itulah. Lalu kita ada Scarlett, Rapunzel, dan yang paling terbaru Nayuta, dan yang terbaru juga di story chapter, Pinocchio. I ain't gonna lie, ini gue kan buat script ini juga dibantu sama salah satu viewer, sama subscriber si Arifin. Shout out, thank you Arifin. Gue sama dia bingung, kenapa Pinocchio itu bisa masuk ke Pionir? Karena dia kan jalan-jalan di atas tubuh Mother Whale sama Reptilion kan. Bingung kenapa dia bisa jadi Pionir Squad. Tapi you know what? Karena dari official dari tentuin kalau dia itu Pionir Squad, makanya gue masukin. Lalu kita punya Inherit. Inherit ini nih, dari pandangan gue sendiri sih gue ngeliatnya kayak rival ya dari Pionir Squad, atau kayak dua sisi same side one coin gitu, seinget gue filosofinya something like that lah. Nanti gue taruh di sini, gue nggak tahu, gue liat boomer. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena mereka ini sebenarnya itu sama visinya, tapi yang biar mereka berbeda itu adalah pertama, mereka itu pengen bukan pengen lagi, udah ngebuat sebuah tempat di tempat di daratan yang bernama Eden. Eden ini apa bang? Eden ini kalau bisa dibilang adalah markas manusia, Inherit di daratan, dan untuk manusia bisa ke sana. Paradise lah kita bilang gitu kan. Sesuai namanya Eden gitu kan. Garden of Eden. Jadi basically ya di sini tuh isinya apa yang lo mau bisa gitu kan. Terus apa yang buatnya kayak sisi gelapnya gitu atau rival bang? Dari Goddess Squad atau Inherit atau Pioneer. Itu adalah Dorothy, pembuat Eden dan ketua Inherit, itu punya agenda untuk balas dendam ke Ark karena apa yang terjadi di salah satu event Overzone, yang dimana dia dikunciin di luar dan manusia-manusia itu kayak nggak menghargai Dorothy lah, kita bilang begitu. Karena itu dia buat Eden agar orang-orang di Ark, manusia kayak minta ampun, minta kasihan gitu kan ke Dorothy, biar orang-orang Ark itu juga ngerasain apa yang Dorothy rasain. Basically gitulah, makanya gue bilang kayak sisi gelapnya. Dan memang hampir semua anggota Inherit di sini, nggak hampir semuanya yang berada di Eden atau di Inherit itu adalah orang yang dibuang oleh Ark. Karena itu mereka juga punya rasa kebencian ke Ark. Makanya mereka sangat gue nggak bilang get along ya, karena di story-nya juga mereka tuh kayak gak terlalu suka sama cara Dorothy. Tapi you know what? Gue akan bilang mereka itu get along dengan Dorothy gitu kan, anjing kan. Nah, Ark sendiri ini juga sebenarnya tahu Eden, tapi kayak cuman kayak hal mitos gitu kan. Dan kalau misalnya bisa bekerja sama atau mengambil teknologinya, Ark mau. Karena teknologi di Eden ini memang lebih canggih dibandingin, lebih maju, itulah nilai, lebih maju dibandingin sama Ark sendiri. Karena apa? Ya pertama, dia survive di atas daratan. Dan memang udah di-confirm dari salah satu side story dan event yang sekarang, itu mereka punya teknologi camouflage. Makanya mereka kalau bisa bilang itu sangat maju banget teknologinya. Oh, mungkin sebelum gue ngomongin anggota, ada satu lagi. Mungkin kalian bertanya, Bang, tapi kalau kayak gitu kenapa nggak Snow White ikutan juga gitu kan di sisi Dorothy? Kan sama-sama dibuang sama Ark. Kenapa bang? Bedanya, ini secara simpel padat dan jelas ya. Sebenarnya ending Overzone itu juga diliatin. Kayak Dorothy sama Snow White, tim dan Pioneer dan kawan-kawan itu nggak ngeliat kita tuh di jalan yang sama gitu loh. Karena Pioneer Squad itu lebih fokus untuk memang bener-bener ngancurin Ark DKK. Mereka tuh nggak peduli dengan Ark apa yang dilakuin gitu. Tapi Dorothy itu peduli. Basically stuck to the past lah, gak bisa move on. Makanya si Snow White tuh gak mau ikut gitu kan. Jadi mereka punya visi yang berbeda. Yang satu pengen balas dendam cuman karena gitu, dia masih bocah ya. Dan yang satu lagi udah move on kayak, I don't give a fucking shit, gue akan tetap lanjutin misi gue gitu kan. Makanya mereka gak satu squad, atau mereka udah misah. Dan memang ini juga dikonfirm juga, kalau misalnya kalian dapat Dorothy dan Snow White, Rapunzel dan kakak, kalian bisa melihat kalau misalnya di squadnya itu, Dorothy itu namanya Inherit, bukan Pioneer lagi. Sedangkan Pioneer ya Snow White DKK gitu kan.
Ada lagi nggak sih Bang? Ada satu lagi nih. Sebelum kita tinggal 3 sih, cuman satu lagi ini agak cepat yang ini. White Knights. Mungkin kalian tahu dengan karakter Riki yang mukanya itu lucu banget gitu kan, cewek dengan body yang sangat. Itu namanya White Knights. White Knights ini punya tugas yang dimana mereka itu adalah melindungi makanan hyperfood itu untuk manusia-manusia yang di masa depan akan datang. Melindungi makanan itu doang. Dan mereka juga sering berjelajah di daratan untuk nyari rongsokan gitu untuk dibawa ke markasnya lagi untuk dipakai mungkin melindungi hyperfoodnya atau mungkin buat mereka sendiri. Dan jujur dari semua squad, menurut gue ini yang paling masih agak misterius gitu loh. Tujuannya masih kayak cuma jaga hyperfood, tapi hyperfoodnya dari mana, mereka juga kayak gimana sebelum itu masih agak kurang dijelasin gitu. Makanya yang ini masih agak misterius. Jadi gue informasi nggak terlalu banyak. Terus siapa aja anggotanya Bang? Anggotanya sebenarnya ada 2, cuman menurut gue sih bertambah ya. Salah satunya itu ada Crown, Cime, Kilo, dan if you count Modernia, yes, Modernia juga, jadi ada 4 tuh. Kita masuk ke Heretics, musuh gitu kan. Heretic ini punya 2 yang udah dikonfirm sekarang, itu ada Offspring yang paling awal banget, sama Forbis. Kita akan jelasin Offspring dulu. Kalau Eden memiliki tujuan untuk balas dendam ke Ark gitu kan. Ke Arknya doang, bukan ke manusia-manusia. Mungkin manusia-manusia juga. Tapi kalau Heretic Offspring ini, dia itu memang fokusnya untuk menghancurkan Nike dan manusia. Agar semua yang di bumi itu hanya Rapture dan Queen dan Heretics. Makanya, mereka tuh suka manggil Nike itu sebagai manusia palsu. Kalau kalian pernah lihat di salah event baru gitu. Ningen Bodoki kalau nggak salah, kalau di Jepang ya. Gue nggak tahu yang Inggrisnya, gue lupa. Nah, Heretic ini punya kemampuan unik yang dimana mereka bisa merasakan mereka sendiri gitu. Maksud gue sesama Heretic. Jadi misalnya gue ada di Indonesia, terus Heretic yang satu lagi ada di Jepang, bisa ngerasain. Mereka itu bisa ngerasain, sama mereka itu bisa tahu kalau misalnya ada yang mati atau ada yang terlahir. Makanya itu keren, lumayan keren. Tapi Bang, Heretic tuh akur gak sih? Sadly no. Heretic itu nggak pada akur. Heretic itu selalu berantem satu sama lain. Makanya kalau di game itu dilihatin kayak nggak ada kerjasama antara mereka semua. Paling kerjasamanya cuma sebentar doang, itu pun juga ujung-ujungnya dihianati kan gitu kan. Jadi makanya itu yang buat Heretic itu lumayan agak susah untuk dilawan. Ditambah Heretic itu punya kekuatan yang menurut gue lumayan serem juga kalau misalnya di dunia Nike. Itu adalah beast formnya. Jadi mereka itu bisa berubah ke mode beastnya. Salah satu contohnya adalah Nihilister. Nihilister itu bisa berubah menjadi naga dengan kepala 2. Abis itu, hampir semua Heretic yang di Offspring ini itu bisa berubah. Karena itulah yang buat mereka itu lebih susah untuk dilawan. Karena mereka aja itu bisa ngancurin banyak Nike gitu kan. Lalu siapa aja Bang anggotanya Bang? Anggotanya itu untuk sekarang yang dikonfirm itu ya, itu adalah ada Nihilister, Indivilia, Liberalio, dan tadi siapa yang terakhir ya? Modernia. Tapi Modernia bisa sekarang udah nggak dihitung Heretic. Sebenarnya gue masih bingung sih. Karena dia udah agak berubah. You know what, fuck it. Ya, Modernia. Dia walaupun udah tobat, tapi masih itulah. Nah yang terakhir, Forbis. Nah Forbis ini kalau bisa dibilang tuh bahan buliannya Offspring ya, rival gitu kan. Karena mereka saling benci satu sama lain. Offspring itu selalu meledek dan ngebully The Forbis dan selalu mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Sedangkan Forbis itu sama juga gitu kan. Tapi yang bikin beda di Offspring sama Forbis itu untuk di awal-awal pertama kali dikenalin, mereka itu banyak yang nggak bisa berubah ke mode beast-nya. Makanya Offspring itu gampang banget untuk meledek mereka atau kayak ngebunuh. Terus tujuan mereka apa Bang gitu kan? Tujuan mereka ini sebenarnya ada banyak, ada 3 atau 4. Yang pertama itu adalah mereka ingin ngebalas dendam ke Offspring, itu jelas banget gitu kan. Yang kedua itu adalah mereka pengen buat arc-nya sendiri. Jadi mereka pengen buat sebuah arc yang dimana Forbis itu bisa santai dan dengan Rapture mungkin atau gak tahu gue juga. Lalu yang terakhir itu adalah membuat Queen-nya sendiri. Buat Queen-nya sendiri gimana tuh maksudnya Bang? Jadi tuh Forbis itu di chapter paling terbaru, gue lupa ngasih tau kalau ini spoiler tapi udah. Mereka tuh ngebuat Queen-nya sendiri yang dimana memang itu sebenarnya ada satu karakter yang nggak suka yaitu Liberalio, karena bagi Liberalio
Queen itu hanya cuma satu yang ada di angkasa, alias sudah turun sih sebenarnya sekarang sih, dan udah punya tubuh baru. Jadi makanya Liberalia tuh pengen banget ngebunuh semua Forbis. Paling, ya kalau bisa bilang paling benci mereka lah. Si Liberalia ini paling benci sama mereka. Lalu apa yang buatnya beda Bang Offspring sama Forbis? Sebenarnya tuh penampilan. Kalau Offspring itu kayak ada banyak mechanical stuff-nya gitu kan. Contoh ya, Nihilister gitu kan, punya pala 2 naga sama kakinya kayak robot. Indivilia, abis itu Liberalia punya ubur-ubur kan di atasnya. Modernnya juga bajunya lebih kayak ke masa depan. Sedangkan Forbis itu pasti ada kayak cairan hitamnya di tubuhnya. Tapi memang yang bikin beda ini, dari semua heretic ya, termasuk Offspring, ada satu heretic yang dimana mereka sih, dia itu bisa merubah matanya menjadi dari warna merah ke hitam. Karena heretic itu juga disimbolkan dengan biasanya mata merah. Nah, tapi Leviathan dari Forbis ini, dia itu matanya warna hijau dan bisa berubah ke merah. Dan itu dia doang yang baru sekarang dikonfirm, dia doang yang baru bisa. Makanya Forbis itu mereka agak unik juga. Lalu siapa anggotanya Bang? Anggota Forbis itu ada 4, susah namanya Forbis. Leviathan, Behemoth, Zeus, dan Bahamut yang paling terbaru. Yang mana lumayan lucu sih kelakuannya ya. Sosok pinter gitu tapi rada dongo gitu kan. Tapi I like it. Gue lupa nih ngasih tahu tadi di awal-awal gue jelasin Heretic. Tapi you know what, karena ini deket mau ending jadi gue kasih tahu aja. Heretic itu kalau kalian ada yang penasaran mereka itu datang dari mana, mereka itu adalah Nike yang kena corruption. Salah satu contohnya itu Cinderella. Ya, abis itu Nihilister, kemungkinan Nihilister pas di event ini juga ngejelasin kayak dia itu dulu adalah Nike gitu kan. Abis itu Modernia. Untuk yang sisanya belum jelasin banget. Oh ya, Leviathan juga. Tapi Leviathan tuh agak unik karena dia bukan kena corruption. Jadi agak susah untuk dia. Jadi gue nggak bakal ngejelasin full. Pokoknya basically secara simpel itu. Jadi ya, itulah end-nya. Dan jujur, sebenarnya gue seharusnya kan gue ngeluarin yang story baru dulu. Cuman gue emang pengen bikin ini. Tak kenapa. Karena ini kalau bisa dibilang adalah awal-awalan dimana gue juga nanti bakal fokus ngejelasin setiap karakternya. Tapi untuk setiap karakternya apa, kemungkinan sih Pilgrim ya. Karena kalau ini Nike biasa, masih bisa agak nanti itu kan. Tapi gue pengen ngejelasin full Pilgrim karena menurut gue tuh Pilgrim tuh punya banyak misteri dan korelasi yang unik ya. Contoh nama-namanya sendiri aja. Snow White, Cinderella, Red Hood, Dorothy gitu kan. Jadi makanya gue pengen bikin full deep untuk karakter tersebut. Kemungkinan untuk pertama kalinya nanti itu adalah Snow White. My Little White Gremlin. Karena itulah gue pengen buat untuk Pilgrim dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada request atau apa dan gue bisa cari, ya nanti akan gue buat karakternya siapa gitu kan. Jadi ya, mungkin itu saja dari gue di video Nike Lore kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Karena itu akan ngebantu banget untuk gue jadi makin terus ngebuat video ini. Dan share juga ke teman-teman kalian ya, untuk apalagi yang malas main Nike dan pengen tahu lore-nya gitu kan. Share lah ini ke teman-teman kalian. Itu saja dari gue. Sampai jumpa di stream video selanjutnya. Bye-bye!